Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala amrin watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali hari ini saya akan membuat video edukasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Al-Qasim Mustafirun Ashraf. Saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syaikhur Syekh Nurjati Cirebon dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Musyafa LC MBDI. Video ini dibuat dengan tujuan untuk membantu memahami konsep dan penjelasan terkait tema yang telah diberikan sehingga dapat menambah wawasan serta pemahaman kita bersama. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Thank you very much. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menerangkan tentang definisi ijaz Al-Quran. Secara umum, ijaz berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan atau menunjukkan ketidakmampuan. Dalam konteks Al-Quran, ijaz berarti ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi, maupun kandungannya. Banyak para ulama yang berpendapat tentang pengertian ijaz tersebut. Ada makna Khalil Al-Qahtan, yang kedua ada Ali As-Sabuni, yang ketiga Muhammad Bakar Ismail, yang keempat Dawud Al-Adhan. Dari berbagai dimensi tersebut dapat saya simpulkan, mukjizat Al-Quran adalah kelebihan dan keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, yang membuktikan bahwa kitab ini bukan hasil ciptaan manusia, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti karena Nabi Muhammad SAW sebagai bapaknya adalah seorang yang ummi atau tidak belajar kepada siapapun, namun mampu menjelaskan berbagai perkara gaib, alam semesta dan hukum kehidupan dengan bahasa Arab yang sangat mudah dan tidak tertandingi. Dengan demikian, Al-Quran menjadi bukti yang nyata kebenaran kenabian dan risalah yang dibawanya. Baik, yang kedua ada macam-macam ijaz Al-Quran. Secara umum, ijaz Al-Quran terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang bersifat fisik, dapat dilihat langsung dengan indera. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, terjadi pada waktu dan kaum tertentu saja, tidak terjadi pada waktu yang lainnya atau pada kaum yang lainnya. Yang kedua, tidak berlaku sepanjang masa, tidak berlaku sepanjang zaman, hanya terjadi pada satu masa atau satu zaman tertentu saja. Yang ketiga, bisa disaksikan tanpa analisa akal, terlangsung oleh terlek, langsung menyaksikannya. Contohnya apa? Contohnya ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, beliau membuat kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan beliau dan kaumnya dari banjir yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak terbakar oleh api, tetap hidup dalam kobaran api. Itu dapat dilihat secara langsung beliau selamat dari kobaran api tersebut. Dan yang ketiga, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, beliau mampu mengubah tongkat menjadi ular yang mampu membelah laut agar terhindar dari kejaran siapa Ramses, Raja Ramses ketiga. Tahu jawaban atas tantangan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, contohnya ada pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam. Beliau mampu menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati atas isi takwa. Dan dari keempat contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa mukjizat itu berhenti bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut. Tidak ada keterlangsungan atau kelanjutan, tidak berlangsung secara turun temurun, tidak, tapi berhenti pada zaman atau masa tersebut. Terus yang kedua, mukjizat imaterial, logis dan kekal, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ia bersifat logis atau bisa dinalar. Yang kedua, bersifat abadi, berlaku sampai akhir zaman. Yang ketiga, dapat dikaji oleh semua orang dalam semua zaman dan kondisi. Seperti contoh, Al-Quran menjelaskan proses perkembangan janin secara detail dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di sana menerangkan tentang yang pertama ada nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah adalah air mani. Kemudian yang kedua, terjadinya alaqah, menempel seperti lillah. Nutfah tersebut menempel seperti lillah. Kemudian mudghah, menjadi mudghah atau segumpal darah. Yang terakhir, pembentukan tulang dan daging. Fakta ilmu modern baru menemukan proses ini berabad-abad setelah turunnya Al-Quran. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar kedokteran, sehingga ini bukan pengetahuan manusia. Al-Quran mampu menjawab perkembangan pola pikir manusia, baik pada fase keagamaan, metafisika, maupun ilmiah. Karena
itu ya tetap relevan sepanjang masa. Yang selanjutnya ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Menurut Profesor Quraisy Shihab terdapat 3 aspek utama mukjizat Al-Quran. Yang pertama ada kemukjizat dan aspek bahasa. Apa saja? Ada keindahan dan keluasan bahasa Arab, ada keindahan nada dan irama, kepadatan makna, kesempurnaan makna, ketetapan pemilihan kata, dan keseimbangan redaksi. Maksudnya apa? Dalam keindahan dan keluasan bahasa Arab, banyak bentuk kata yang lahir dari satu akar huruf. Kemudian ada perubahan baris yang dapat mengubah makna, merubah akhir dalam akhir suatu harokat mampu dapat mengubah makna tersebut. Kemudian kaya akan sinonim dan perbedaan pemakaian kata yang bagus. Yang kedua, keindahan nada dan irama. Maksudnya apa? Ayat itu kan memiliki irama dan lantunan yang menyentuh jiwa. Contohnya dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14 memiliki nada dan irama yang kuat dan beragam. Terus yang ketiga, kepadatan makna. Maksudnya apa? Ucapannya singkat namun memiliki makna yang sangat luas. Yang selanjutnya ada kesempurnaan makna. Makna-makna dalam Al-Quran dapat memuaskan akal dan hati sekaligus. Seperti contoh dalam Quran surat Yasin ayat 78 sampai 82. Boleh disimak menjelaskan logika kebangkitan. Di sana menjelaskan logika kebangkitan. Dan yang kelima ada ketetapan pemilihan kata. Perbedaan satu huruf dapat mengubah nuansa makna. Makanya dalam Al-Quran adanya suatu ketepatan pemilihan kata. Dan yang terakhir ada keseimbangan redaksi. Banyak kata dalam Al-Quran memiliki keseimbangan jumlah dengan antonim atau padanannya. Contohnya hayah hidup dan maut mati. Masing-masing muncul 150. Kemudian yang selanjutnya ada kemukjizatan dari aspek ilmiah. Al-Quran bukan buku sains, namun memberi isyarat ilmiah yang kemudian dibuktikan oleh penelitian manusia. Contohnya dalam Quran surat Yasin ayat 80, di sana menerangkan tentang isyarat tentang oksigen dalam daun hijau atau klorofil. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223 tentang penentuan jenis kelamin berasal dari sperma bukan dari ovum. Dan yang selanjutnya kemukjizatan dari pemberitaan gaib. Selanjutnya di kemukjizatan dari pemberitaan gaib. Al-Quran menggambarkan hal-hal yang belum terjadi atau tidak diketahui manusia, kemudian terbukti benar. Contoh seperti kisah Fir'aun yang hasilnya diawetkan, ditemukan di masa modern, yang bahkan sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian kemenangan Romawi atas Persia diberitakan sebelum kejadian Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Kesimpulannya, ijazah Al-Quran mencakup satu jenisnya. Jenis mujizatnya ada material, sifatnya bisa dilihat, tidak kekal. Contohnya tongkat Nabi Musa dan mujizat Nabi Isa. Jenis mujizatnya imaterial Al-Quran, sifatnya logis, kekal, dapat dikaji sepanjang masa. Contohnya bahasa, sains, dan berita gaib. Inilah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Yang polemik seputar ijaz Al-Quran. Walaupun kemujizatan Al-Quran sangat jelas, tetap ada kritik dari sebagian ilmuwan. Quraisy Shihab menyebutkan dua masalah utama yang sering dipersoalkan. Satu, sistematika susunan Al-Quran. Sebagian mengkritik menganggap susunan Al-Quran tidak sistematis karena dalam satu surat terdapat berbagai tema yang tampak tidak saling berkaitan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, pembahasannya tentang makan halal haram, sedekah, hukum waris, puasa, hubungan suami istri muncul secara berurutan tanpa penjelasan khusus. Namun dalam penjelasan Islam, penyusunan ayat Al-Quran bukan berdasarkan urutan turunnya, tapi berdasarkan hikmah dan keserasian makna yang ditetapkan Allah. Layaknya seorang pemimpin memilih seorang direktur bukan karena umur, tapi karena pertimbangan tertentu yang lebih dalam. Yang kedua, kritik terhadap bahasa Al-Quran. Ada juga yang mengkritik tentang bahasa Al-Quran, ada yang mengkritik pilihan kata dalam Al-Quran. Contohnya, Quran surat Yusuf ayat 17 digunakan kata akalahu dimakan, sedangkan menurut pengkritik seharusnya iftarasahu atau dirkam karena serigala adalah binatang buas. Jawabannya dalam Al-Quran menggunakan kata akalahu lebih tepat karena saudara-saudara Nabi Yusuf ingin meyakinkan ayah mereka bahwa Nabi Yusuf hilang tanpa bekas sehingga tidak ada bukti kejadian yang sebenarnya. Sedangkan kata diterkam akan menyeratkan adanya sisa tubuh sehingga dusta mereka bisa terbongkar. Jadi pilihan kata dalam Al-Quran memiliki ketepatan makna yang dalam. Selanjutnya ada urgensi ijaz Al-Quran. Pentingnya mempelajari mujizat Al-Quran dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek teologis. Penjelasannya, mengetahui ijaz Al-Quran akan menambah dan menguatkan iman karena kita menyadari bahwa Al-Quran bukan karya manusia
manusia. Dampaknya apa? Banyak orang masuk Islam setelah memahami mukjizat ilmiah Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ada aspek akademis atau keilmuan. Kajian ijaz memberkahi pengetahuan tentang ulumul Quran dan tafsir. Dampaknya apa? Membantu memahami makna ayat lebih dalam dan dunia. Kesimpulan di akhir adalah, walaupun Al-Quran dikritik dari segi susunan dan bahasa, penjelasan ilmiah dan konteks menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki ketepatan makna, struktur, dan kandungan yang tidak dapat ditandingi manusia, sehingga tetap menjadi mukjizat abadi dan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.